Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Chandrawinasa, nomor absen 29 dari kelas 11 TKJT. Jadi hari ini saya bersama Ibu Niwayan Martini yang menjadi narasumber hari ini. Jadi saya mau nanya nih Bu tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila yang kedua. Yang kedua, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dari sini kita bisa melihat penerapan sehari-harinya itu bagaimana, misalnya di dalam kelas misalnya ya, gimana kita saling menghormati sesama teman di kelas. Jadi tidak melakukan pembulian, kemudian tidak melihat teman itu berdasarkan apa yang dia miliki atau berdasarkan sisi fisiknya. Jadi seperti itu sederhananya kalau di lingkungan sekolah. Kemudian di rumah pun itu bisa diterapkan, saling menghormati antar tetangga misalnya dengan saudara misalnya. Jadi kita intinya adalah bagaimana kita menghargai sesama manusia. Kemudian saling membantu juga. Itu bisa merupakan penerapan dari sila kedua. Jadi seperti itu. Dan tidak membeda-bedakan juga misalnya suku, agama, dan ras juga. Oke, jadi itu sila kedua. Dan nilai-nilai Pancasila yang lagi satu Bu ya, yaitu sila kelima, keadilan sosial. Kan di sini banyak yang gimana tuh? Gak ada penerapan nilai sila kelimanya, maksudnya keadilan. Ya, Oke, keadilan. jadi kalau bicara keadilan mungkin kalau secara secara nyata kita lihat mungkin kalian akan kesulitan ya, mana sih yang keadilan gitu. Bicara masalah adil itu kita bicara dulu. Kalau misalnya pasti ada yang berpikir adil itu harus sama. Ya, adil itu pasti harus sama. Kan nggak begitu konsepnya. Jadi bagaimana adil itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya ada dua orang pekerja misalnya, contohnya mereka bekerja, kemudian yang satu pekerjaannya dari jam 10 sampai jam 8, kemudian sisanya yang satunya dari jam 10 sampai jam 12, yang satunya 2 jam, yang satunya 4 jam, kemudian gajinya sama-sama 2 juta. Itu bisa disebut adil nggak? Enggak kan? Karena yang satunya jam kerjanya lebih panjang. Nah harusnya kan jam kerjanya itu gaji yang diperoleh itu kan berbeda, karena dari sisi jam kerja pun berbeda. Jadi adil itu belum tentu sama. Contoh misalnya lagi antara siswa misalnya. Jadi semua siswa mendapatkan nilai sama, itu adil nggak? Adil nggak? Kalau nilainya sama 100 semua, adil nggak itu? nggak adil sih Bu, karena kan mereka belajar juga. Iya kan nggak adil. Jadi berdasarkan hasil belajarnya. Ya kalau misalnya nilai mereka berdasarkan misalnya ada tes ya, misalnya ada 80, 70, itu kan berdasarkan kemampuan. Jadi belum tentu segala sesuatu yang sama itu adil. Belum tentu juga hal yang berbeda itu tidak adil. Jadi tergantung sekarang bagaimana sudut pandang kita, terus bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi seperti itu. Baik. Oke teman-teman, tadi adalah penerapan dari nilai-nilai Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Halo teman-teman, jadi saya sekarang bersama tokoh kedua yang bernama Ibu Priska Parfaan. Iya. Jadi saya mau nanya nih Bu tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila yang kedua. Pengamalan nilai Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kalau kemanusiaan itu pada dasarnya bagaimana kita bersifat humanity. Kalau Ibu biasanya menerapkan nilai kemanusiaan, yaitu memanusiakan manusia, karena Ibu kan guru kan. Jadi Ibu akan melihat versi manusiawinya tuh bagaimana. Misalnya anak terlambat, bisa saja Ibu marah-marah tidak jelas gitu. Kenapa anak terlambat? Tapi Ibu selalu gini lagi, memanusiakan manusia. Ibu bertanya, kenapa terlambat? Bisa saja orang tuanya sakit, atau tiba-tiba ada kecelakaan yang harus siswa Ibu itu terlambat dan menolong orang itu. Jadi selalu ada faktor manusiawinya. Tetapi itu semua manusiawi itu ada takarannya. Misalnya terlambat hampir setiap hari, berarti kan sebenarnya dia belum sesungguhnya manusiawi. Ibu harus memberikan didikan. Jadi dari versi guru yaitu memanusiakan manusia, karena kemanusiaan itu tadi. Tapi terukur gitu loh. Yang mana Ibu juga sebagai guru harus menjadi teladan dan Ibu mendidik. Apa yang salah Ibu beri, apa yang benarnya itu seperti apa gitu. Ibu harus menjadi teladan. Itu aja sih. Nah,
Eh, tadi Ibu udah bilang yang sila kedua ya. Sekarang saya mau nanya yang sila ke 5 deh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau untuk ibu sebagai guru untuk berkeadilan itu ibu akan banyak menerapkannya dalam segala hal. Contoh, kalau ada ibu menilai pembelajaran, ibu tuh akan menilai secara adil karena ibu punya kriterianya dalam penilaian. Masa misalnya dengan jawaban yang benar, yang satu benar, yang satu juga benar, masa yang satu ibu salahkan, yang ini ibu benarkan. Jadi kalau memang benar keduanya ya benar, itu ibu terapkan paling banyak dalam pensekoran penilaian. Nah, itu penting bagi seorang guru untuk menerapkan berkeadilan. Itu menjadi tolak ukur utama sih dalam guru. Coba kalian jadi siswa, kalau dikasih nilai tidak adil marah tidak? Marah. Nah, begitu juga guru selalu bersikap supaya adil, apalagi dalam penilaian gitu. Baik. Jadi teman-teman, itu tadi tentang penerapan nilai sila kedua dan kelima dari Ibu Friskanya. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.